أحبك يا الله في الفقر والغنى، أحبك يا الله في اليسر والعسر، أحبك يا الله في الفقر والغنى، أحبك يا الله في اليسر والعسر، أحبك في دقات قلبي وأنسه، فحبك زاد الروح في سائر العمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونعمنا فاكر في الدارين آمين. رضي الله عنه وعنكم. وقال رضي الله عنه: شروط الوضوء 15: الإسلام والتمييز والنقاء من الحيض والنفاس، وعما يمنع وصول الماء إلى المشرب، وأن لا يكون على الأرض ما يغير الماء والعلم بفرضيته، وأن لا يعتقد فرضا من فروضه سنة، والماء الطهور وإزالة النجاسة العينية، إلى قوله: ودخول الوقت والموالاة لدائم الحدث. Musannif berkata, syurutul wudu, syarat-syarat wudu ada 14 atau 15. Pertama, al-islamu wa tamyiz. Rukun wudu sudah minggu lalu 6. Syarat wudu ada 14, ada yang menambah 14. Syarat dan rukun apa bedanya? Kalau syarat itu harus ada syarat-syarat tersebut dari awal perbuatan wudu sampai akhir wudu. Syarat-syarat sembahyang itu mulai awal takbiratul ihram sampai wassalam. Syarat itu pada boleh tertinggal walaupun sekumat. Syarat itu kalau tertinggal pada mau diganti-ganti, sembahyangnya harus diulang. Tapi kalau rukun itu kalau tertinggal boleh diulangi rukunnya, pada perlu mengulangi wudunya. Pian baudu misalnya salah membasuh tangan, langsung beralih ke membasuh menyapu kepala lalu membasuh batis, maka perlukah mengulangi wudu mulai awal wudu, mau mulai membasuh muka pulang ada, cukup mengulangi dari bagian membasuh wudu, membasuh tangan, menyapu kepala, membasuh batis. Sembahyang yang tertinggal bismillah atau tertinggal fatihah di rakaat ketiga, pas rakaat keempat hanya pian ingat tertinggal rukun aulik, maka pian cukup mengulangi rakaat ketiga, ada perlu mengulangi sembahyang sujud sahwi. Tapi lamun syarat seperti misalnya syarat orang sembahyang itu harus suci atau tutup aurat, tiba-tiba di rukun keberapakah terbuka aurat, terdiarakan pulang, maka ada istilah mengulangi rakaat ketiga atau mengulangi separuh, tapi mengulangi mulai awal. Min tujuan wudu, kalau syarat wudu itu sekali ada yang tertinggal salah satu syarat 14 ini atau 15 ini, maka wajib mengulangi mulai awal. Maka syarat pertama wudu adalah Islam dan tamyiz. Jadi kenapa orang kafir kada sah wudunya?
Karena yang namanya wudhu itu ibadah. Ibadah itu perlu niat. Niat itu maksudnya dasar Allah Ta'ala, ibadah karena Allah Ta'ala. Sedangkan orang kafir itu inya kada mengakui ketuhanan Allah Ta'ala secara tauhid. Mungkin Nasrani Yahudi mengakui Allah Ta'ala Tuhan tapi menyekutukan, berarti belum jujur mengesahkan Allah. Jadi orang kafir atau anak yang belum majis itu belum kada tahu caranya berniat dan kada bujur caranya berniat, berhubung kada bujur caranya berniat, otomatis kada bujur juga, kada lengkap, kada sah juga wudhunya. Dan di antara syaratnya mungkin yang syarat wudhu adalah bersih dari haid lawan nifas. Harus tahu aja kok sudah. Jadi orang haid atau orang lagi nifas, darah keluar sesudah melahirkan, andai kata inya nyata-nyatanya tahu aja inya lagi haid, tahu aja bahwa inya belum suci, tahu aja inya masih nifas, lalu basing haja inya berwudu berniat. Niatnya berniat wudu itu niatnya apa? Niatnya ibadah. Apa jatuhnya? Malah jatuhnya pahala lah, malah jatuhnya dosa. Karena inya tahu aja itu pada boleh, tahu aja bahwa inya kada boleh wudu, apalagi kada boleh sembahyang, tiba-tiba inya tetap melakukan itu. Lamun inya berniat hendak beberasih saja, hendak mendinginakan awak dengan wudu, ada masalah ya lah. Tapi lamun inya niatnya beribadah, padahal tahu aja bahwa inya ini belum bersih, maka jatuhnya dosa. Ini supaya kita mengulangi pelajaran dahulu bahwa ibadah itu disukai Allah bukan karena perbuatannya, tapi karena untuk siapa. Ibadah suatu perbuatan dihitung berpahala itu kalau isinya ibadah. Dihitung isinya ibadah itu kalau digawi karena Allah. Dihitung bahwa inya digawi karena Allah itu kalau sesuai aturan Allah. Jadi lamun orang misalnya nyata-nyata haid, nifas apa wudu, jatuhnya mahulut-hulut walaupun niatnya kada mahulut. Ya, maka kenapa jatuhnya dosa? Ya tadi. Makanya berwudu, makanya sembahyang. Jadi kita itu kada kau Tuhan lawan ibadah. Kita kada kau Tuhan lawan sembahyang, kada kau Tuhan lawan wudu. Tapi kita bertuhan lawan nang nyuruh sembahyang. Buktinya ada aja orang sembahyang malah berdosa, berzakat malah berdosa. Orang memberi karena misalkan memberi lawan tukang joget. Tukang joget ini bituan kah? Mengawani di karaoke kah? Atau binian akal tah intinya maksiat ajawiannya. Memberi karena dasar kasihan. Padahal kita tahu dan ada tanda-tandanya. Orang itu diberi, nya makin bersemangat meneruskan gawian inya nak berdosa itu atau duitnya dipakai gasan minum. Misal kita tahu itu, tapi karena dasar kasihan aja sudah. Padahal Allah Ta'ala mengampuni. Artinya Tuhan mengampuninya memang ada kita di sariki Tuhan, padahal kita bersedekah, padahal kita kasihan, tapi sedekah kasihan yang ada sesuai aturan Allah, sedekah kasihan yang bukan pada tempatnya, jatuhnya dosa.
Sembahyang biar khusyuk sembahyangnya, sunnah-sunnahnya digawi, tapi syaratnya tadi bersih dari haid nifas tertinggal, tapi tetap aja inya mengaras, itu berarti inya bukan menyembah Tuhan, menyembah hawa nafsunya. Inya hendak sembahyang, aku kada nyaman dan pada sembahyang atau membaca Quran, kada uzur, kada hukum membolehkan, tetap aja inya aku pada nyaman, aku tiap hari sudah biasa mengaji Quran, jadi biar haid. Tuhan maklumi aja, Tuhan tahu aja, Tuhan tahu aja bahwa aku semangat ibadah, aku cinta ibadah ini, Tuhan kini memaklumi aja, memaafkan, membalasnya aja, memberi pahala aja. Nah, itu ngarannya inya menyembah rasa kada nyaman, bukan menyembah Allah Ta'ala. Orang tugas inya diupah kurang untuk satu gawian pada jam ini, waktu menit ini, hari ini, inya gunakan untuk ibadah, lalu waktu inya itu sudah dibayar oleh bos inya atau siapa, inya pakai gasan meninggalkan kewajiban tugas nantinya untuk diupah untuk itu, haur, khianat di balik dinding tanpa sepengetahuan, ya dosa. Orang jadi petugas haji, pak kesempatan aku jadi petugas haji, padahal ini diupah negara, dibayar negara, jadi pelayan jamaah haji. Jangka kadang itu pada harapan di barang katakan kurang, malah sibuk beribadah ini di Makkah. Alantar jamaah apa jar, mumpung ya kapan lagi, belum tentu kau berangkat pakai duit pribadi, ya kan? Nah, itu ibadahnya itu yang di waktu inya bertugas, mestinya malah inya korupsi waktu tugasan ini, itu bukan dihitung Tuhan ibadah, malah dihitung Tuhan dosa. Orang tugasnya untuk masyarakat, jam sekian sampai sekian itu untuk melayani masyarakat, malahnya sibuk, kena aja datangi jam sini si haul. Itu orang jahil menyembah dengan Allah Ta'ala dengan kejahilan. Ya, nah maksud ulama Ta'ala apa? Tiap orang tanpa ilmu beramal, amalnya ditolak Tuhan, itutah maksudnya kan, itu contohnya. Jadi inya kadang mau mengaji tapi rajin ibadah, banyak bahaya daripada untungnya. Nah, itu contohnya gitu banyak. Contohnya itu banyak. Mengira dirinya di jalan yang bujur, diridai Allah, tapi inya kada mau mengaji pulang, itu pulang masalahnya, ya kan? Padahal di mata Tuhan inya itu dibenci Tuhan, gawiannya, ya kan? Nah, jadi ialah itu syarat ketiga. Syarat keempat, kelima, jangan ada yang menghalangi, jangan ada benda di awak yang menghalangi banyunya nih masuk atau menyentuh kulit. Dan kada ada di awak ini benda yang merubah dari sifat aslinya sebagai benda. Jadi orang tah begawi tukang cat, orang yang nyata-nyata tah di awaknya ada benda yang menghalangi masuknya banyu, seperti misalnya tadi apa, mengcat tukang apa, bahan nang bujur menghalangi, ya tak ada uzur bagi inya meninggalkan sembahyang, tetap harus bisa-bisa mengatur waktu, membersih awak, sembahyang, kayak apa aja caranya mengatur waktu, pokoknya harus sembahyang, menghilangkan bendanya dari awak, hanya wudu. Kecuali sudah pakai gas, pakai apa, bakal menghilang lagi.
dimaafkan ya lah. Nah cuman artinya nih, apalagi tukang nang inya ini kada di awak inya nang menghalangi banyak. Nah ini si kumpulannya contoh orang beribadah lawan Tuhan sekahendak hawa nafsunya. Ada nyaman jarak awak kena aja gini maghrib, zuhur, asar, maghrib habis maghrib kena sudah bujur tuh guling jam 5, istirahat 1 menit, ngopi rokok 3 mandi, itu sembahyang maghrib sudah tenang, makan malam nih sore sebelum maghrib. Ini pas sembahyang maghrib hanya maghrib, zuhur, asar belum sembahyang dua nih masih jalan. Alasan ini kenapa jadi sampai double jamak, orang jamak zuhur asar aja double, zuhur asar maghrib. Kenapa jadinya awak ada nyaman? Nah, ada nyaman awak di bawah sembahyang kan dia tinggal ganti tapih iya tahu ya, tapi awak ada nyaman kesenian nyaman itu sembahyang pas mandi dingin awak sudah tenang elak bersih hanya sembahyang. Nah itu contoh orang menyembah Allah Ta'ala dengan cara kehendaknya ya kan ya tadi ngalih orang itu dasar ngalih kita dah ini bisi fikih sorongan lah, bisi agama sorongan kali daripada itu. Ya mau binafsi sudah orang ini. Tetamu orang kayak itu juga untuk sembahyang duha rajin sampai dahitnya dibilang baca bunyi bagus nih. Tak boleh jeruk itu ada kawanku membawa itu sama raminya aku terus. Bekerja sama bagus nuranya jujur sembahyang pun aja istiqamah atau pas 15 rakaat 8 rakaat tiap hari sudah partai pula kerja partai sekalinya sembahyang ada tapi sembahyang 5 waktu tiap kali aku sembahyang oh ya Pak ya dihadapilah dajulilah sampai malam anak pisah sudah lah Pak yang tidak sembahyang dalam hati panik dan menyambat ini melihat aku sembahyang terus ya lah jadinya ada pejuang Pak di istirahat libur dulu sembahyangnya agama ini mudah aja nanti sebaliknya malah jadi aku tapi sembahyang duha rajin istiqamah tiap hari karena apa 5 waktu pas kalau sekahandakinya awal Abu Saka tadi handak-handak mempina awal sunat kok kena dulu libur oh sekalinya ini rupanya suah mendengar pengajian sembahyang duha itu melancarkan rezeki jadi utaknya itu adalah duit rezeki itu adalah duit ya supaya duit lancar sembahyang duha ya nah orang kita tak ada lahir lancar, salawat lancar, ibadah sembahyang ada ya tadi kita belum dilanjut. Nah itu tadi orang sembahyang apa ibadah ini orang kayaknya nambah bahaya ini sudah pada mengaku salah pada mengaku jahil pada jadi ulang ibadah. Nah jadi orang awak miangkah ada nyamankah menikah hendak bujur-bujur apakah itu boleh lamun anak menunda sembahyang sedikit tapi kada sampai 4 waktu mun sampai 4 waktu sampai tadi jamak 3 sembahyang alasan supaya awak jangan miang macam-macam nah itu kada tetap sesibuk biar kita diupah orang kah tugas masyarakat kah apakah tugas apa tetap yang kada boleh itu ibadah sunnah meninggalkan tugas gawian orang korupsi waktu adapun menyisihkan waktu kesempatan sembahyang itu sudah maklum sudah dari yang mengupah wajib sembahyang dan alasan nah wal ilmu bi fardiyati wa la ya'taqid fardan min furu'i sunnah kemudian syarat sembahyang setelah hati yaitu jangan
menganggap yang rukun, yang fardu sunnah. Apa sunnah yang wudu. Apa rukun wudu jadi kita semua 6. Niat, muat, batis, tangan, kepala, itu fardu jangan dianggap sunnah. Tertib jangan dianggap sunnah. Nah, kalau menganggap yang sunnah adalah fardu, tidak apa-apa. Bismillah 3 kali, basuh kanan sebelum kiri, 3 kali membasuh kumur-kumur macam-macam, basuh telinga dianggap wajib fardu, rukun sembahyang, rukun wudu membasuh telinga, apa-apa, itu sunnah dianggap fardu. Kalau fardu ada boleh dianggap sunnah. Berarti belum kada hafal pada kita fardu wudu kayak apa caranya itu aja. Yakini aja perkataan fardu kan. Kalau tak hafal dia, kalau tak ingat dia, ya apa? Anggap aja perkataan fardu. Kemudian air yang suci mensucikan, itu sudah jelas dalam menghilangkan benda najis yang kawan dilihat oleh mata, kawan dihitung, kawan dicium oleh hidung, kawan dirasa di mulut, atau kawan dilihat dengan warna bendanya, itu wajib dihilangkan tadi. Kecuali kalau najasah hukmiyah, najasah yang itu pada kawan dilihat, ya Pak, di anggota wudhu, batis atau tangan, ada misalnya kamih karing atau mazi atau wadi atau benda yang najis, tapi kada tahu dilihat, kada tahu dicium baunya, rasanya, maka itu cukup disirami banyu maka dihukumkan suci. Karena ada pembahasan khusus masalah tata cara membasuh yang najis dan mengalirnya semua air di seluruh anggota wudhu sudah juga, ya Pak. Dan meyakini wudhu itu wajib dengan sebab adanya yang mewajibkan. Artinya ketika pian nih berwudhu wajib, sangat disuruh itu supaya harus pian itu yakin bahwa pian itu batal, supaya pian dapat pahalanya dan bujur wudhu wajibnya, supaya niat kan pian berwudhu nang wajib itu kan ada niat. Niat itu apa niatnya? Niatnya menghilangkan hadas asghar atau niatnya supaya boleh sembahyang. Nah, supaya dianggap niatnya itu bujur, apa? Pian yakin bahwa pian batal, kalina pian batal berwudhu wajib untuk mengangkat hadas yang membatalkan. Jadi, nah syarat ini memang diperselisihkan ulama, tapi kebanyakan ulama mengatakan harus wajib, artinya pian itu yakin batal. Jadi ketika pian yakin aja pian tuh belum batal wudhunya, lalu pian berwudhu sunnah, tidak ada masalah itu. Tapi ketika pian berwudhu wajib, supaya wudhunya sah, itu pian harus yakin bahwa pian memang batal. Makanya sangat sunnah dianjurkan kalau pian ragu-ragu, aku ini batalkah, padakah? Batalkan salik. Ya. Gancak di rumah tahu. Ini berwudhu kah, batalkah? Dijapainya basilah. Batal sudah aja. Ya Kak, japai bini batal sudah, bakal untuk istilahan dari bisa ya lah. Jadi sekalian aja batalkan wudhu pian supaya pian yakin bahwa pian itu batal. Tapi itu tadi syarat yang diperselisihkan ulama, tapi nak hendak supaya selamat, sekalian aja bujur-bujur batalkan wudhunya. Kalau pian yakin kada batal, yakin dalam wudhu masih bau wudhu sunnah, tetap dapat pahala. Tapi yang masalahnya kalau ragu-ragu. Wada yata'amman wa adam ta'liq biha, kada bertaklik ya lah. Orang bertaklik kan orang bau wudhu telah, contohnya bertaklik niat, aku menghadangi kawan datang
hanyar beimbai sembahyang hanyar baudu. Jadi pas langsung banyak baudu kada niat lagi, andalakan niat nang petaklik tadi, niat yang lamun datang kawan. Lamun datang kawan aku hanya niat pas hendak baudu dalam keadaan malamunkah apakah, maka itu pada sah. Jadi harus memperbaharui niat supaya niatnya jangan berbalik. Tapi itu jarang terjadi. Terakhir, syarat wudu adalah itu khusus bagi orang yang ada kelainan pengamihan, orang yang kada tiis dan itu sudah menjadi penyakit lawas, bukan kadang atau jarang. Orang kada tiis tela kerannya nih bocor atau kerannya menetes terus, ada kau ditahan-tahan dan itu penyakitnya sudah muzmin lawas, lalu inya hendak berwudu. Nah itu syarat wudunya itu harus waktunya sudah masuk, waktu sembahyangnya sudah masuk, dan waktu inya berwudu kada boleh putus-putus wudunya, wajib bersambung sampai tuntung bujur. Kalau orang normal kayak pian kan nang kada ada saja bakami nang bersih aja tanpa kami kada netes-netes terus, itu sunnah aja. Allah jadi kita semalam mualat itu apa? Pian membasuh muha, habis itu membasuh tangan. Muha masih basah, langsung membasuh tangan, itu mualat ya, artinya melanjutkan atau meneruskan wudu sebelum basah, sebelum kering anggota sebelumnya, itu sunnah. Jadi kawajak lapian berarti misalnya lagi nonton bola dah, pas wudu muha soalnya mendengar ada gol ya, Ronaldo cetak gol kedua, langsung mendatangi TV, wah empat joget-joget apa karing muha banyu nang di muha pas wudu tadi udah seperempat jam hanyar ingat tuh tadi aku wudu terus sembahyang isya ke tempat wudu aja basah, langsung menyambung basuh tangan, biarpun banyu nang di muha sudah kering kan apa-apa lah. Ini kayak itu juga pas membasuh tangan, tutup basuh tangan soalnya gol pulang, melihat pulang TV 15 menit ya nggak boleh pulang, itu sah aja kalau wudunya sah dari nabian, walaupun makruh kalau masih tidak. Nah, adapun bagi orang mustahadah niat nang selain haid lah mustahadah. Apa itu mustahadah? Niatnya 20 hari darah keluar terus 15 hari pertama haid, anggaplah ini masih pemula haid, 20 hari darah keluar, 15 hari haid dihukumkan 5 hari 6 terakhir itu dianggap istihadah. Darah istihadah itu tetap wajib sembahyang walaupun darahnya keluar terus. Nah, orang istihadah ini sembahyang 5 waktu, kada sah wudunya kecuali waktunya sudah masuk, dan baudu jangan ketahan-tahan. Habis baudu, habisakan melatan anggota baudu, habisakan melatan langsung sembahyang. Jadi biar waktu sembahyang manifest darahnya atau ada tiis tadi orang pamihnya, maka sah aja sembahyangnya wudunya. Ini datang sembahyang 5 waktu berikutnya baudu pulang. Tiap kali masuk waktu sudah baudu, ya kah? Wadakhul maqdi wal muwadati bidaimil hadath. Nah, itu tadi. Adapun bagi kita yang normal ini masalah masuknya waktu, baudu sebelum masuk waktu itu sunnah, dapat pahala. Bagi orang yang ada tadi, orang istihadah atau orang terhenti isma kamih dan lain-lain ada penyakit itu haram atau kada sah wudunya, kita bahas sunnah sebelum masuk waktu. Kalau sudah masuk waktu hukumnya wajib wudu.
karena wajib sembahyang, maka otomatis wajib berwudu kalau batal. Mun kada batal, ya kada wajib berwudu. Ya kah? Itu tadi syarat berwudu. Wallahu ta'ala hikam atalillah. Al-hikmatu sadisah ba'da la tutalib rabbaka bi ta'akhuri maqtabik walakin talib nafsaka bi ta'akhuri adabik. Al-hikmatu sabi'ah ba'da ni'amata ja'alaka fi dhahiri mubtathilan bi amri wa razaqaka fi batin al-istislam li qahri faqad a'zama al-minnata 'alaik. Hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari yang 106 dan 107. La tutalib rabbaka, janganlah engkau wahai hamba Allah menuntut Tuhanmu dengan paling lambatnya mencapai permintaanmu, tapi engkau tuntut dirimu sendiri dengan sebab paling lambat atau tiadanya adab engkau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hikmah yang 107, kapan saja Allah Ta'ala menjadikan dirimu di dalam secara zahir melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan Allah Ta'ala menjadikan dirimu di dalam batin menyerah dan pasrah dan menerima ketentuan ridha atau ketentuan takdir Allah Ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyempurnakan pemberiannya atasmu dan menampakkan cintanya kepadamu. Dua hikmah ini agak berkaitan, jadi disambung. Berkaitan masalah doa. Doa ini sesuatu yang menjadi kewajiban fardu ain dan keperluan kebutuhan hidup kita. Rukun yang wajib digawi tiap hari. Masalah doa. Doa kita pernah menjelaskan semalam. Pertama, doa itu hakikatnya bukan apa yang kita ucapkan di mumpung. Sebetulnya bukan itu, sebetulnya lah hakikatnya doa itu bukan tangan mengangkat muntung berucap, namun hakikatnya doa itu adalah apa yang terlintas, terbayang di dalam hati, apa yang diucapkan di dalam hati, apa yang ditunjukkan di dalam hati, ya kan? Artinya orang berdoa dahulu. Orang berdoa dahulu apa? Inya sadar lagi apa berdoa. Jadi baudu melamun sahaja asalkan sebelumnya sudah berniat. Sembahyang melamun kada batal walaupun ada tahu nilainya berapa di mata Tuhan. Cuman secara fikih sahaja ya Pak. Puasa guring seharian masih sah kira-kira kan. Tapi doa itu yang dijadikan patokan, yang dilihat Tuhan sebagai syarat berdoa itu kan suasana hati. Itu satu dulu lah. Jadi ketika ada orang walaupun ada mengangkat tangan, walaupun untung berdiam aja, tapi hatinya sedang munajat, mengeluh, mengadu lawan Tuhan, itu syarat doa atau syarat lah. Nah, lalu ujar inya pulang, ikam sebelum menuntut Tuhan, meniwas Tuhan atau hendak menyariki Tuhan, kenapa terlambat doa ikam, permintaan ikam terkabulkan? Tuntut dulu diri ikam, kenapa ada beradab atau tertinggal adabnya
di dalam berdoa kepada Allah. Apa yang dimaksud kada beradab di dalam doa? Makanya tadi bukan adab berdoa itu harus kada jadi patokan kalau orang berdoa itu mata atau misalnya tunduk atau misalnya harus melihat ke lantai atau harus sambil menangis gitu menjadi patokan. Itu hanya jadi kita menaruh reaksi saja. Bagus, tapi ketika itu diulang-ulang yang bukan karena Allah Ta'ala ya pada nilainya. Adab yang dimaksud di dalam hikmah Ibn Athaillah yang menjadi syarat kemenangan. Ya, jadi patokan doa pertama di hati. Syaratnya ulang adalah benar-benar berdoa, bukan meminta apalagi mendoa. Kan kita pernah lawas sudah menjelaskan. Orang apa bedanya antara perintah lawan meminta lawan berdoa? Orang tua minta lawan nang halus, nang ambilakan banyak, itu menyuruh perintah. Perintah itu biasanya dari yang atas, dari yang tertinggi kepada yang di bawah. Perintah itu biasanya dari yang lebih kuasa kepada yang lemah. Ya, itu ada termasuk itu sudah. Itu lain doa. Yang kedua, permintaan atau bahasa fikih usul fikihnya iltimas. Iltimas itu ya kalau sesama kita minta tolong, sama-sama kuat, sama-sama lemah, atau sama-sama pada berdaya, atau sama-sama rakyat biasa, atau sama-sama pejabat, sesama kawan di kelas, minjam pulpen, ambil 8 pang, cangkir. Nah itu namanya talab, iltimas. Artinya talab apa? Meminta, bukan berdoa. Berdoa itu paling bawah, yaitu nang minta lawan nang Tuhan, atau nang rendah minta lawan nang tinggi, atau nang lemah minta lawan nang kuasa. Itu hakikatnya doa atau istidhar, ya Pak? Doa. Nah, lalu selain jadi doa itu ya Pak, hakikat daripada hakikat doa pulang. Hakikat daripada hakikat doa itu kan tadi kita bahas hakikatnya doa itu apa? Kita mengaku lemah, mengaku berhajat, mengaku pada berkuasa, pada berdaya upaya, mengaku miskin, fakir ini minta lawan Allah. Itu hakikat doa Allah. Bahwa hakikat doa itu jangan ada memerintah, jangan ada kesan memerintah, jangan ada kesan mengancam, bahkan jangan ada kesan minta tolong seakan sederajat, seakan-akan namun pian ada mambari aku ambil berdoa. Kalau pian lambat menjulung ulun ambil beribadah, ya Pak. Itu kan hubungan antara kawan sesama kawan. Lalu Bang, doa itu adalah pertunjukan seseorang hamba menunjukkan kefakirannya. Ad-doa mukhul ibadah. Doa itu sentralnya ibadah. Doa itu utaknya ibadah. Dan apa artinya doa itu utaknya ibadah? Semua ibadah-ibadah yang kita gawi itu kenapa dihitung Tuhan ada nilai pahalanya? Karena di situ ada menunjukkan kefakiran. Orang sembahyang tapi menganggap
bahwa Tuhan parlulawan sumbayanginya itu menunjukkan kefakiran kehambaan inya lah ada. Itunya memadahkan bahwa Tuhan parlulawan ibadah aku. Inya sembahyang lalu menganggap bahwa Tuhan kadang awak ada memasukkan inya surga, lalu inya bersembahyang Tuhan terpaksa memasukkan inya surga karena inya sembahyang. Itu pada di sembahyangnya pada dihitung ibadah. Kenapa? Karena inya kadang menunjukkan kehambaan kefakirannya, malah menunjukkan kehebatan ketuhanan inya dibandingkan ketuhanan Tuhan. Nah, doa itu asal usulnya adalah menunjukkan kefakiran kehambaan, maka akhirnya sembahyang, zakat, haji, puasa dan lain-lain itu kenapa dihitung ibadah? Karena di situ ada menunjukkan kehambaan kefakiran. Nah, orang berdoa itu murni menunjukkan ibadah kehambaan. Artinya kayak ini. Orang pulang haji bisa aja niatnya campur, aku hendak pulang haji sekali pertama hendak beribadah lawan Tuhan, biar sembahyang, bertawaf, apa sa'i sekalian hendak membawa barang dagangan, bisa tercampur-campur awak bau zakat, berbagi duit. Ada orang niatnya paling hendak berzakat, melaksanakan rukun ketiga, rukun Islam, kewajiban sekaligus niatnya, nah supaya menolongi, menumbuhkan ekonomi atau membantu orang, atau supaya si A ini tahu sayang lawan aku atau ini segan lawan aku kalau melakukan memberinya zakat, kan bisa aja masih tercampur ngalih. Tapi kalau doa itu kan ada campuran lain-lain. Doa itu hakikatnya doa adalah menampakkan kehambaannya, maka berhubung doa itu semata-mata menampakkan kehambaan, ada kesan tercampur dengan yang lain, maka akhirnya doa itu dianggap sebenar-benarnya ibadah. Ibaratnya wadai itu disifatkan orang manis, tapi manisnya wadai itu pada dianggap murni manis. Manisnya itu ada yang manis campur gurih, manisnya itu tercampur dengan renyah, bahasa rasa itu gurih lah jadi manisnya itu masih ada kelihatan dirasa, ada menonjol ya. Tapi kalau gula itu manisnya pada campur apa-apa, dan manisnya itu yang paling kelihatan, paling terasa, ada ketentuan yang lain-lain, murni gula. Jadi doa itu asalnya itu murni ibadah, lalu disebut Nabi doa itu utaknya ibadah. Maksudnya itu doa itu intisarinya ibadah. Nah, lalu orang ngarannya menampakkan kehambaan, doa itu menampakkan kehambaan. Masa iya orang menampakkan kehambaan tapi memasang rencana apa? Munsidin bina lambat, mengabulkan juaan kita berdoa, itu lain menampakkan kehambaan. Berhubung itu bukan menampakkan kehambaan, berarti itu bukan ibadah. Berhubung itu bukan ibadah, berarti juga bukan doa. Ya Pak. Jadi doa itu adalah menampakkan status jati diri kita, yaitu bahwa kita adalah hamba Allah yang dimiliki seutuhnya, yang dimana doa itu kewajiban. Jadi masih menganggap doa itu sunnah ada wajib, berarti masih
gagal paham apa itu doa. Sekarang realitanya orang tergerak hatinya berdoa atau berpikir berdoa pas lagi duit habis, perut lapar, atau lagi terancam gawian, kedudukan, profesi, jalan. Sehingga ia menganggap doa itu belum wajib, belum perlu lagi. Doa itu sunnah aja ketika lagi perlu. Walau pada terucap di motong, tapi di hatinya sudah apa juru orang bahasa pahlawan ini, mindsetnya sudah kayak itu, belum perlu walaupun pada terucap. Sehingga ketika pas datang musibah, cobaan, hanya inya berdoa. Nah, itu menunjukkan bahwa inya mulai semalam waktu nyaman sampai wah ini sakit, memang dasarnya menganggap doa itu apa aja orang tuh jalan apa pilihan alternatif, opsi cadangan. Orang yang menganggap doa itu opsi cadangan, artinya memang mulai dahulu inya menganggap ibadah itu bukan menampakkan, doa itu bukan menampakkan kehambaan, bukan menganggap doa itu sebagai ibadah. Buktinya inya ya zahir perilakunya menunjukkan isi hatinya. Nah, maka berarti selama ini pada berdoa, tapi apa? Minta. Walau inya mengira bahwa inya berdoa, inya lagi minta. Nah, Allah Ta'ala berjanji di dalam Quran mengabulkan doa, bukan berjanji mengabulkan permintaan. Itu intinya. Nah, namun kita melihat Tuhan ini liwar lipat kasih sayang, maha memaklumi. Buktinya banyak aja nah Allah Ta'ala kabulkan doanya pas lagi kepepet, walaupun tahu Tuhan itu tahu aja mun ini nyaman kita ambil berdoa pada kamu juga tetap dikabulkan tuh Tuhan. Tapi lamun ada yang merasa ada takabulakan sampai apa-apa, berajar Ibn Athaillah apa periksa ikam tuh berdoa minta apa garang bedanya berdoa minta? Iya nanti jelas akan hari berokat. Ya kan? Walam ya'iduhum istijabati talabatin. Tuhan ada berjanji. Sehingga dari Ibn Athaillah periksa doa ikam dulu. Ikam semalam itu mintakah, berdoakah? Mun ikam minta, nah belajar bujuri supaya ikam itu berdoa. Nah, lamun orang berdoa apa? Adabnya doa dan hakikatnya berdoa itu apa tadi? Menampakkan kehambaan dirinya, kefakiran dirinya, hajat, sifat berhajat dirinya. Artinya apa? Kabulkah? Kalau kabulkah tetap berdoa. Nah, itu kurang. Hanyar masuk definisi atau standar berdoa. Hanya Tuhan memproses. Hanya Tuhan merasa ke depan, merasa pada tega menolak doanya. Yalah. Ini belum, ini tentu sudah dengan catatan fikih. Fikih kan orang berdoa itu pertama apa? Di antaranya nih rukun-rukun bertaubat nih. Rukun berdoa itu apa? Bertaubat, maksiat, meninggalkan kezaliman, membolehkan hak orang, taubat atau ampih makan haram. Nah, hanya berdoa, hanya membujuri pulang berdoa memintakah. Jadi ya kan? Itu sebabnya kenapa kita melihat orang dahulu salafus saleh, orang arif billah taala itu inya berdoa sekumat-kumat aja, tapi
kabul, inya berdoa singkat-singkat aja tapi dan ketika dikabulkan Tuhan inya nyaman atau inya sakit, tetap suasana hatinya kada berubah waktu berdoa. Tetap tiap hari berdoa, tiap ada kesempatan waktu mustajab hati tiba-tiba lagi tetap berdoa. Walaupun kadang kita kada melihat inya cuma angkat tangan, ya. Nah, ini kita bicara suluk tasawuf. Suluk tasawuf itu untuk orang yang di atas daripada orang masalah surga sah pada sah aja, tapi masalah menyempurnakan bagi orang tuh hendak menempuh jalan akhirat, bukan sekadar menggawe sembahyang. Nah, jadi hakikat daripada PR-nya tadi yang disuruh Ibnu Athaillah adalah membenarkan, menyempurnakan hal kita ketika meminta kepada Allah. Orang yang meminta, kayak apa caranya kita merubah hal kita dari orang yang sedang meminta berpindah kepada orang yang berdoa. Orang yang ingin mengakui dirinya hamba milik Allah, fakirnya Allah, berhajat kepada Allah, penerima kebaikan Allah Ta'ala, maka inya pada mungkin beranggapan bahwa doa itu kada wajib satu, sehingga inya meyakini bahwa doa itu adalah kewajiban inya diberi Tuhan, pada diberi Tuhan tetap inya sudah semestinya berdoa. Jadi itu yang menjadi patokan utama inya. Soal di hati ketujuh atau berharap am diberi, maka kita rencak diiming-imingi surga, diiming-imingi rezeki yang luas, macam umur panjang kalau beribadah, kalau berdoa dikabulkan Tuhan, diberi surga, diberi fasilitas dunia. Diiming-iming itu pada disuruh mengharap lah, mengharap Tuhan mengabulkan doa itu hanya dari segi husnudzan billah aja. Fi makna husnudzan lil abdi billahi azza wa jalla. Itu masalah kita mengharap. Jadi hati kita mengharap Allah mengabulkan doa itu sangat bagus, dianjurkan, karena itu daripada kelaziman seseorang fakir. Nah, dan orang fakir itu pasti mengharap diberi. Ulun lagi menunjukkan kefakiran ulun lawan dia lewat doa, dan ulun mengakui fakir, buktinya ulun fakir, ulun mengharap diberi. Mun kada diberi ulun mati, mun kada diberi ulun hancur. Jadi ulun mengharap barian pian, karena barian pian itu semuanya adalah nikmat dan nyaman dan berguna untuk kefakiran. Jadi mengharap surga, mengharap dikabulkan Tuhan itu sudah lazim dari seorang yang mengaku fakir. Ada masalah. Yang salah tadi apa? Menjadikan itu sebagai patokan. Artinya patokan itu kalau kada dikabulkan Tuhan aku ambil, atau aku kurangi, atau kurang harapanku. Tapi itu bang tadi sekali lagi, Allah Ta'ala selalu memperlakukan kita dengan kasih sayangnya, bukan memperlakukan kita dengan sifat buruk kita. Sifat buruk kita, sifat yang kita pada tahu diri, sifat kita yang hanya tahu lawan Tuhan waktu sakit, waktu nyaman, kada pinandu Tuhan. Kita menganggap doa itu sebagai ancaman, kita menganggap Tuhan itu berhajat lawan doa kita, ibadah kita menganggap Tuhan itu turun kemuliaan yang kita pada berdoa, beribadah, bersembahyang. Itu sifat kita, perilaku kita. Untung Tuhan itu memperlakukan kita dengan sifat-sifat sidin, kada memperlakukan kita dengan
sifat perilaku kita. Makanya doa-doa yang maghfur diriwayatkan dari Nabi selalu isinya itu, Allahumma amilna bilutfik. Ya Allah, perlakukan kami itu dengan sifat yang pantas, dengan sifat-sifat kemuliaan Tian. Jangan memperlakukan kami dengan sifat perilaku kami. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni segala dosa kesalahan kita. Amin. Nah, jadi itu kena awal-awal kita belajar, lalu karena belajar lalu paham, lalu tertanam di hati, cepat lambat karena ketika pian berdoa atau ada kesempatan berdoa atau lagi berdoa bersama, insya Allah ingat aja bahwa inilah doa yang harus dilatih. Inilah, aku bukan sedang meminta, bukan sedang menyuruh, bukan sedang memaksa, mengancam. Ulun sedang menunjukkan status hawiyah, identitas asli ulun. Itu aja. Hati mengharap, tapi ya Allah, ulun ada hajat kamu, Tuhan bisa melihat. Tapi pian tahu aja Allah, ulun jawab dari ulang dah. Tuhan bisa melihat, karena perlu diucapkan Tuhan bisa melihat. Jadi tugas kita itu adalah berusaha menjumpa lawan Tuhan, walaupun ada unek-unek di hati. Hendak kayak dua kayak orang, hendak kayak misi ini, hendak kayak ada penyakit di awak, hendak kayak sembuh, hendak Tuhan bisa Selebihnya doa, mumpung kita doa minta sembuh, minta apa, karena akhirnya terasa lebih tenang. Nah, kenapa jadi orang lebih tenang? Karena andai kata kita lambat, hati kada sakit. Karena inya sudah mulai awal meminta berdoa lawan Tuhan, inya kada mematuk tanggal, kada mematuk jatuh tempo. Tapi ulun menunjukkan kefakiran, ulun ini sakit, hamba fakir, dhaif, lemah. Itu asal akar tujuannya berdoa. Ada mengharap kesembuhan, mengharap kesehatan, mengharap Tuhan memelihara ini, memberi rezeki, meluaskan rezeki. Itu sudah lazim daripada sifat kehambaan kita. Karena kita sudah bujur caranya berdoa, buktinya apa bujur? Andai kata sehari, seminggu, 2 minggu kada kelihatan hasil, kita kada sakit hati lawan Tuhan, kita kada sangkal lawan Tuhan. Berarti tanda bahwa kita bujur sudah berdoa. Masalah kita mahari sakit, kada nyaman di tanggung, kada nyaman di sandang, itu alasan kita dapat pahala tinggi luar biasa, diampuni segala dosa itu ya karena kita sakit menyandang, ya. Jadi yang penting yang kita harap itu jangan sampai di hati itu ada sangkal. Nah itu kita, caranya itu bang tadi, kada ada menjadikan patokan tujuan doa itu supaya harus kabul. Ya namun tiap hari bukan bertambah baik sama Tuhan, tapi bertambah sangka buruk, karena memang mengharap. Itu tah sekilas daripada maksud inna. Periksa dirimu sebelum menuntut Tuhan. Kenapa terlambat hajat kabul, doa kabul? Periksa dulu diri sendiri, kenapa terlambat adab kita, atau ada muncul adab kita ketika meminta berdoa kepada Allah. Nah, jadi hamba Allah Ta'ala tadi pulang, tanda bahwa kita itu Allah Ta'ala menampakkan cintanya,
menyempurnakan kebaikannya, tanda bahwa kita itu betul untung berbuah itu dua atau dua jadi satu. Zahirnya melaksanakan perintah, menjauhi larangan, wajib dan haram adalah minimal. Batin kita, hati kita pasrah, ridha, menerima ketentuannya dan ketentuannya. Jadi zahir lawan batin, ketika dua-duanya serampak muncul, nampak di dalam diri kita, zahirnya menggawi kewajiban, meninggalkan larangan. Maksumkah maksudnya? Nah itu jangan salah paham. Tadinya berarti maksum, tadinya berarti pada tegawi dosa. Maksudnya ketika tegawi dosa atau tertinggal kewajiban langsung bertobat. Jadi maksudnya zahir nih, seorang hamba yang dikategorikan dikasihi, dicintai Tuhan itu tanda bahwa kita itu Tuhan sayang, cinta, mengistimewakan lawan kita, memberi keistimewaan kemuliaan lawan kita di sisi sidin. Tandanya apa tadi? Zahirnya melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, batinnya ridha terhadap ketentuannya, pasrah terhadap sifat qahar, maha kuasanya Allah. Nah, zahirnya tadi melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, itu maksudnya apa? Itu maksudnya kebanyakan waktunya kayak itu. Andai kata tegawi dosa, tegawi yang haram atau tertinggal kewajiban, ini langsung bertobat, masih aman. Posisinya sebagai pelaksana perintah Tuhan itu masih aman, kada hilang. Tapi lamun ingat tertinggal nang haram, tertinggal nang wajib atau tegawi nang haram, kada bertobat-tobat, nah itu berarti sudah. Jangan wani-wani merasa bahwa Allah Ta'ala sudah menyempurnakan nikmat dan cinta, menyempurnakan cintanya, nikmatnya kepada kita. Jangan merasa selamat dahulu. Nah, jadi zahir lawan batin ini kayak apa aja kada boleh terpisah atau sepanggal. Kalau ada misal orang zahirnya melaksanakan perintah Tuhan, menjauhi larangan Tuhan, zahirnya bagus, tapi batinnya, hatinya selalu menentang, sangkal ketika dapat cobaan, musibah, kesulitan, kesusahan. Maksudnya sangkal artinya menentang, artinya meniwas Tuhan, sangkal lawan Tuhan, sarik lawan Tuhan. Itu orang itu jadi membuti antara dua. Yang pertama itu biasanya pertama itu mungkin kada mayoritas. Pertama bisa jadi orang munafik. Orang munafik itu bisa aja ia memperbagusi zahirnya di hadapan manusia. Semuanya ria, semuanya nifaq. Ia menjauhi larangan supaya kada turun derajatnya di mata manusia. Artinya intinya itu sifat orang-orang munafik di zaman Rasulullah itu juga. Mereka itu kada percaya atau kada beriman lawan Allah Ta'ala, kada beriman lawan Rasulullah, tapi karena takutan kehilangan jatah di dunia, diremehkan, direndahkan kurang, dijauhi kurang, dikucilkan di kota Madinah, akhirnya pura-pura sembahyang, pura-pura beribadah, menjauhi nampak, dilarang mengetahui perintah Tuhan. Itu kemungkinan pertama munafik. Kemungkinan kedua, kemungkinan kebanyakan. Jar Tuhan, wa minan nas man ya'budullaha ala harf. Banyak daripada manusia yang menyembah Allah Ta'ala itu sepanggal-panggal, setengah-tengah atau kadang-kadang. Kalau inya nyaman, tenang, tentram hatinya, mengakui Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Tapi ketika lagi sakit atau ditimpa musibah,
inya langsung apa tumbuh di hati inya itu protes lawan Allah Ta'ala, menentang takdirnya, tanda-tandanya berkurang ibadahnya, bahkan ada yang sampai ampih merajuk ibadah, ampih berdoa, ampih dilanjurakannya di bawahnya mabuk, ampih basarudung, kehidupan rumah tangga camuk, menyalahkan Tuhan. Aku berarti semalam hijrah tuh ada gunanya lah, berserudung aku semalam padahal aku sudah tidak menjadi baik-baik, sekalinya malah rusak rumah tangga aku, malah telantar anakku, nanti berserudung, ya kan? Jadi tadi itu contoh orang yang inya hanya menyembah Allah ketika nyaman, artinya melaksanakan kewajiban ketika nyaman. Pas ketika musibah, ditimpa musibah, nampak hakikat asal usul hatinya, ya Pak, aslinya ini kelihatan. Nah, lamun orang itu dapat musibah, cobaan, ini tetap aja bertahan sembahyang, menghindar daripada yang haram, itu level atau keadaan yang paling penting sudah. Walaupun hatinya sangkal lawan Tuhan, sangkal kadang berdoa lagi, saring lawan Tuhan, tapi tetap aja sumpah yang berdoa juinya, walaupun masuk neraka aja. Nah, ini jadinya untuk paling minim, tapi tetap ada bagus orang kayak itu, artinya di secara tasawuf suluk, secara di mata Tuhan ba'idun an ridallah, jauh dari ridha Allah. Kenapa? Karena walaupun ia sumpah yang masih dan menjauhi yang haram, tapi hatinya pada ridha lawan Tuhan. Man radiya bil nabi man radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sa'at. Siapa ridha, Allah Ta'ala ridha juga, nah pada ridha, maka Allah Ta'ala pada ridha. Jadi walaupun nandingan, tapi masih termasuk dari dua kemungkinan tadi. Yang pertama bisa jadi ia munafik, pura-pura aja. Kedua, inya kada pura-pura tapi setengah hati, atau menyembah Allah Ta'ala pakai syarat menyaman, ayo kita mensakit. Nah kilal hadain ba'idun an ridallah, keduanya jauh dari ridha Allah Ta'ala. Itu kalau tadi apa? Ibadahnya jalan, zahirnya bagus, batinnya kada bagus, kada ridha. Nang gambaran kedua Pak? Nah, gambaran kedua inya kada tapi sembahyang dan kada tapi dan rancak pegawai yang haram biasa saja. Ibadah zahir punya marimehakan, dianggapnya kada tapi penting. Tapi soal batin hati kelihatannya ridha. Dan kalau pemandir biasanya menunjukkan ridha, ya syukur ya yang ada. Kita menerima aja gitu Allah Ta'ala. Misalnya ya Pak, ada bapak, aku nyaman, aku syukur, aku fakir, aku sabar aja, ada bapak. Tapi orangnya kada bersembahyangan, kada bersembahyangan. Dan orang kayak ini banyak wah ini, hati-hati wah ini di Indonesia ini khususnya yang antik-antik nih. Jarnya yang penting kada merugikan orang lain. Biar kada sembahyang, biar inya menjual diri, ini merugikan orang lain, Pak. Biar inya berzina, biar berjual diri, biar inya bertelanjang di TikTok, biar inya bertelanjang apa, pamer ini, pamer itu. Yang pentingnya kada merugikan orang lain. Urusan sesama manusia, ayo hasil kok. Tapi urusan masalah di mata Allah Ta'ala. Jadi ada sebagian golongan dan itu banyak di sini yang mereka salah paham, menganggap bahwa
Tujuan agama itu adalah akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi yang penting berakhlak itu ya sembahyang. Walaupun aku pendosa, walaupun aku sering mabuk, dugem, yang penting aku pada pernah merendahkan orang lain. Yang penting aku memanusiakan manusia. Yang penting aku itu kasih sayang lawan sesama manusia atau berbagi lawan orang yang perlu. Misal orang nanti itu orang yang jujur tertipu dengan kejahilannya tapi merasainya alim. Semua agama itu tujuan, semua agama itu sama aja, sama-sama mengajarkan, menganjurkan akhlak dan berbudi pekerti yang baik. Ya, banyak banget itu ya. Semua agama itu mengajak berbuat baik ini ya gitu. Lalu dianggapnya bahwa dia jadi ujung-ujungnya pembuahannya itu pokok kampanye anak menjerumuskan supaya Islam itu ditinggalkan orang. Artinya semua agama sah aja sudah. Semuanya masuk surga karena berakhlak baik. Bukan liberal nak keceplosan atau bukan liberal nak kebablasan. Nah, jadi wujudkah pemahaman itu bahwa hakikat dari sembahyang itu tahulah ikatnya. Sembahyang kah zakat itu hakikatnya apa? Akhlaknya namanya. Ikat pada sembahyang. Kenapa disuruh beribadah bahwa untuk sembahyang apa? Supaya membersih hati supaya apa? Supaya berakhlak. Jadi artinya ibadah itu tujuannya untuk memperbaiki akhlak. Kelihatannya bahasanya bujur, tapi kalimat haqqin urida biha batil. Zahirnya bujur, tapi ada modus kebatilan di dalamnya. Nah, jadi aku ini bujur ikut sembahyang, tapi apakah Tuhan mencoba memberi cobaan? Aku selalu ridha dan mensyukuri. Nah, ridha terhadap ketentuan Allah itu artinya apa? Ridha juga terhadap perintah Allah. Tuhan menyuruh sembahyang itu beban, cobaan, kesulitan juga. Kalau kita ada sembahyang, artinya ada ridha terhadap kesulitan, yang dimana kesulitan itu ketentuan Allah. Di mana datangnya ridha dari takdir Allah, tapi kada ridha lawan perintah Allah. Kada sembahyang harap digawi, berarti kada menerima. Jadi orang yang sembahyang, orang yang menjauhi yang haram karena Allah, itu berarti apa? Ia menerima. Padahal Anda akan coba itu. Anda juga merasa enak nyaman cuma haram. Di hari beban lalu disebut taklif. Taklif itu artinya apa? Beban. Nah, beban itu ya sama aja lawan kita menerima beban hati, menerima bangkrut, musibah, keluarga ada yang meninggal, kesulitan, takdir yang sulit, ketentuan Tuhan yang sulit. Apa bedanya? Jadi salah memahami ridha Allah itu juga akhlak yang baik. Aku biarkan sembahyang, yang penting berakhlak loh. Akhlak yang mulia itu adalah mengantarkan hak setiap orang yang ampunnya, mengantarkan hak kepada masing-masing ampunnya. Nah, haknya manusia kita antari amanah, jujur. Nah, amanah jujur itu berarti akhlak. Nah, Allah Ta'ala bisi hak. Apa haknya Allah Ta'ala? Kita sembahyang, zakat, haji, puasa. Nah, itu haknya Allah. Masa lawan manusia jujur, amanah, antarakan hak, mengantarakan haknya, tapi lawan Tuhan kada mengantarakan hak, berarti itu kada berakhlak. Jadi akhlakul karimah, akhlak mulia itu bukan hanya melaksanakan haknya manusia, tapi melaksanakan hak Tuhan juga. Itu sudah pasti, ya Pak? Kada. Nah,
Jadi wah ini macam-macam sudah timbul tadi. Nah, sehingga artinya jar Imam Bukhari tadi, kita ini hakikatnya gini, sudah kada berkuasa, hakikatnya kita itu ditundukkan, ditaklukkan oleh kuasa Allah, hakikatnya tak itu. Mengakui kada mengakui, hakikatnya itu. Ya lah. Kadang kita kada tahu-tahu, tanpa berencana, tanpa mengira, tiba-tiba garing. Kada mengira, tiba-tiba kecelakaan. Kada mengira, tiba-tiba habis duit. Kada mengira, tiba-tiba garing. Tiba-tiba kada mengira sakit. Semua hal ehwal yang menimpa diri kita itu kita kada mau menolak. Sudah menghafal, belajar, esoknya esok. Kada kau menjawab soal ujian. Itu semuanya ketidak berdayanya kita, kelemahan, kelupaan kita itu tanda bahwa kita tuh memang ditaklukkan. Jadi hakikatnya kita memang dipasrahkan dan memang kita pasrah hakikatnya kan. Cuman Tuhan menyuruh kita mengaku pada. Jadi Tuhan tuh hakikatnya tak menyuruh kita tuh mengakui. Kita kadang mengakui kepasrahan hati kita ya sama aja juga tetap tetap pasrah juga kenyataannya. Yalah suka kada suka. Jadi kehambaan kita itu sudah menjadi kelaziman diri kita, suka kada suka. Kita cuma disuruh Tuhan mengakui gitu. Mengakui bahwa kita memang kada daya upaya, mengakui bahwa kita memang hanya tukang terima aja. Diberi apa harus terima, dan memang kenyataannya menerima sudah. Kada kau menolak penyakit, kada kau menolak takdir, kada kau menolak musibah. Cuman iya tadi anehnya kita itu jadi mengaras hati kita menolak, padahal realitanya kita menerima. Ya kan? Awak kita sakit, berarti realitanya kita menerima kita sakit, tapi hati kada mau menerima sakit. Makanya itu dianggap sebagian daripada sombong. Apa artinya? Menantang Tuhan. Karena ya tadi kalah, ada mengaku kalah, padahal kenyataannya sudah kalah ya. Kenyataannya bau, tapi kada mengakui baunya. Nah itu ya kan. Itu namanya istislam fahri, artinya hakikatnya kita itu sudah pasrah, cuman hati kita pada mengaku. Nah, jadi Jarsidin kesimpulan daripada tadi bahwa jika dirimu ditakdirkan Tuhan, zahir dia melaksanakan taat dan ibadah yang Allah Ta'ala suruh, zahirnya dia menjauhi segala yang diharapkan Allah, dan andai kata masih tagawi yang diharapkan Allah atau tertinggal kewajiban, langsung bertaubat. Zahir dia itu dulu satu, batin pian selalu belajar menerima ketentuan Allah dan paling baik sangka kepada Allah dan berdoa berharap kepada Allah dan sebagainya. Itu batin pian, zahir pian kayak tadi, batin pian kayak ini. Ya kan? Faliya'lam, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala telah sangat amat berbuat baik, memberi pian keistimewaan, menunjukkan kepada pian cinta sidin, kasih sayang sidin yang istimewa yang ada sangyaan kurangnya dari Tuhan. Dan sesungguhnya tidak ada nikmat di dunia yang lebih ganal, lebih agung, lebih mulia dari nikmat Tuhan yang seperti itu. Karena ajar Rasulullah apa? Innallaha yu'ti dunya man yuhibbu man la yuhibbu. Tuhan memberi dunia, fasilitas hidup di dunia, kenyamanan di dunia, duit banyak di dunia itu beberapa aja Tuhan tidak berpilih. Ada memilih memilah siapa yang diketujui Tuhan atau pada diketujui Tuhan benci atau Tuhan senang bahwa seorang manusia.
Tuhan beri aja dunia itu pada melihat ke situ pada memilah. Wala yaqtil akhirah illa wala yaqtil iman illa man yuhid. Kada mau Tuhan, ogah Tuhan itu, pada harapan Tuhan itu memberi akhirat, pada harapan Tuhan menganugerahi iman, kecuali yang Tuhan kasihi dan Tuhan sayang. Sehingga ketika di diri biar zahir dan batin biar nampak akhirat, nampak Tuhan memberi keimanan, tandanya biar diberi Tuhan iman itu zahirnya melaksanakan kewajiban, apa tadi? Batinnya mudah menerima ketentuan Allah, mudah ingat lawan kehambaan Allah, kehambaan diri lawan kuasanya Allah, mudah mengingat, mudah menerima hakikat diri bahwa hakikat diri adalah hamba yang ditaklukkan oleh kuasa ketentuan Allah, ya kan? Maka lahumul busyra fil hayatid dunya, mudah itu menjadi kabar gembira bagi yang berata. Artinya itu tanda baik. Ada apa-apa kada tapi berduit, ada apa-apa kada tapi dipandang orang, ada apa-apa juga disambat orang rakyat jelata, ada apa-apa juga kada tapi diilangi orang, ada apa-apa juga kada diherani orang. Yang penting Tuhan ridha dan senang. Sudah. Untungnya dunia ini kada lawas. Ada apa-apa kada diakui orang, ada apa-apa kada didatangi orang jalan. Mungkin hati ada rasa dikabari gembira oleh Tuhan, ya kan? Bahwa Tuhan ridha, tandanya Tuhan ridha, hati dia ridha, zahir dia ridha. Apa artinya zahir dia ridha? Dia menggawi perintah, meninggalkan larangan. Ya, apalagi habis daripada tubuh kita diberi Tuhan taufik, zahirnya kayak itu, batinnya kayak itu. Semestinya sudah rasa dimuliakan, rasa sugih kada bahajat Tuhan orang, kada bahajat diakui, kada bahajat dikenal, kada bahajat orang merawat, ya kan? Kada bahajat dianggap orang di manakah, dipasang orang paket merah, apakah diundang orang kada rasa kada perlu, kada bahajat. Dan kada merasa hindar lawan siapa-siapa, kada rasa takutan, kada ada rasa takutan lawan siapa-siapa, ya kan? Kada ada rasa hancur hidup tinggalkan oleh siapa, ya kan? Karena tadi tuh ada tanda-tanda Tuhan ridha. Mudah-mudahan Allah Ta'ala meridai kita dan membimbing hati kita agar senantiasa ridha kepada segala taklif, perintahnya, larangannya, ketentuan-ketentuannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menganugerahi hati kita rasa ridha, rasa syukur, rasa mahabbah kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita yang dahulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membimbing hati kita agar senantiasa beradab dan menyempurnakan adab di dalam berdoa, di dalam beribadah, dan dalam segala hal yang kita mudah-mudahan ikut sertakan, dikumpulkan dengan orang saleh, salafus saleh, dan diberi husnul khatimah, mati beriman ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna taliban bil Islam wa zidna minhu. وكما من علينا بالإيمان زدنا منها، وكما من علينا بالعافية زدنا منها. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. اللهم استر عيوبنا، اللهم استر عيوبنا، استر عيوبنا واستر عيوب علينا عنا، لا تدع بركاتهم عنا. اللهم عافنا قضائك، اللهم وفقنا في قضائك واهدنا مع لأوليائك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على خير خلقه وعشره وآله وسلم. يا ربي مصطفى بلغنا قاصد واغفر لنا مضى واسع الكرم. يا ربي مصطفى بلغنا قاصدا واغفر لنا
مضايا واسع الكرم يا رقيب المصطفى بلغنا الله اغفر لنا مضايا واسع الكرم تقبل الله منكم